Halo Sobat Pemancing di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, di mana kita akan mengupas tuntas rahasia mancing dan memprediksi kelesen ikan. Saya kawan mancing Anda, siap membocorkan perakiraan kelesen untuk hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025. Kalian pasti penasaran kan, apakah hari ini kita akan panen strike atau justru harus bersabar lebih? Tetap bersama saya, karena hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, meskipun dengan sedikit tantangan. Untuk sobat-sobat yang berencana mancing di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari kita bedah satu persatu spesies ikan yang paling potensial hari ini. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman, ada beberapa target menarik yang bisa kita coba. Pertama, ikan nila. Kawan-kawan, nila ini selalu menjadi pilihan yang solid. Dengan suhu air yang cenderung hangat di bulan Oktober, nila akan sangat aktif mencari makan di perairan dangkal dan tepian. Cari mereka di area yang banyak tanaman air atau di dekat struktur seperti tiang jembatan dan bebatuan di kedalaman sekitar 1 hingga 3 meter. Untuk umpan, lumbrikus, cacing tanah, atau pelet yang sudah difermentasi selalu jadi andalan. Gunakan pelampung kecil dan mata kail nomor 7 atau 8 agar umpan terlihat alami. Kedua, ada si tangguh ikan lele. Lele ini terkenal adaptif dan di kondisi air hangat dengan potensi hujan ringan seperti hari ini, mereka akan sangat agresif. Mereka biasanya bersembunyi di dasar perairan yang keruh, di sekitar lumpur atau tumpukan sampah organik. Kedalaman 2 hingga 5 meter adalah area ideal. Umpan jitu untuk lele adalah usus ayam atau potongan ikan kecil. Teknik dasaran dengan pancing tunggal atau rangkaian glosor sangat efektif. Ketiga, bagi penggemar mancing air asin, ikan kakap merah patut dicoba. Suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang relatif hangat di bulan Oktober ini sangat mendukung aktivitas kakap merah. Cari mereka di sekitar struktur karang, rumpon, atau di area muara sungai yang berarus sedang dengan kedalaman antara 5 hingga 15 meter. Gunakan umpan hidup seperti udang atau ikan selar kecil yang dipasang pada rangkaian dasar atau jigging ringan. Ingat, kakap merah suka menyerang secara tiba-tiba, jadi pastikan setelan drag pancing Anda siap. Keempat, jangan lupakan ikan gabus. Predator air tawar yang sangat populer. Di musim transisi menuju musim hujan seperti ini, gabus akan aktif berburu mangsa di perairan rawa-rawa, sawah yang tergenang, atau anak sungai yang dangkal. Targetkan mereka di area dengan banyak semak belukar atau tumbuhan air yang menjadi tempat persembunyian mangsanya. Di kedalaman kurang dari 2 meter. Gunakan umpan tiruan seperti froggy, kodok-kodokan, atau minnow kecil yang disajikan dengan teknik casting. Strike gabus biasanya sangat eksplosif, jadi bersiaplah untuk sensasi tarikan yang mendebarkan. Sekarang, mari kita intip lebih dalam kondisi yang memengaruhi kelesen kita hari ini. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, perakiraan cuaca menunjukkan langit sebagian berawan di siang hari dan berawan di malam hari. Ada potensi hujan ringan sekitar 15% di siang hari dan 25% di malam hari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga memprediksi hujan ringan di Jabodetabek dengan curah hujan harian di bawah 20 mm. Suhu udara akan berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 69%. Perubahan cuaca yang fluktuatif dengan potensi hujan ini bisa memicu aktivitas ikan, terutama di air tawar, karena pasokan oksigen bertambah dan makanan terbawa arus. Amannya, untuk suhu air, bulan Oktober di Indonesia umumnya memiliki suhu permukaan laut yang relatif hangat, dengan rata-rata di atas 29 derajat Celcius di beberapa area pesisir. Suhu air yang hangat ini biasanya meningkatkan metabolisme ikan, membuat mereka lebih aktif mencari makan.
Namun, perlu diingat, variasi lokal bisa terjadi. Dan ini dia yang selalu ditunggu-tunggu, fase bulan. Pada tanggal 7 Oktober 2025, kita baru saja melewati fase bulan purnama, bahkan supermoon. Posisi bulan paling dekat dengan bumi, perigi, juga terjadi pada tanggal 8 Oktober. Jadi pada tanggal 9 Oktober ini, kita berada di fase setelah purnama, menuju kuartal ketiga. Menurut kepercayaan para nelayan, setelah puncak purnama, kelesen bisa sedikit menurun karena ikan sudah kenyang dan cahaya bulan masih cukup terang di malam hari, membuat mereka kurang berani mendekati umpan. Namun, ini juga bisa berarti ikan yang besar akan lebih berani keluar mencari makan di area yang lebih terbuka. Secara keseluruhan, aktivitas ikan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, dapat kita nilai sebagai sedang menuju baik. Hujan ringan dan suhu air yang hangat bisa memicu kelesen, tetapi fase bulan setelah purnama mungkin membuat ikan sedikit lebih pemilih. Kelesen akan akapri dan membutuhkan strategi yang lebih jeli, terutama di siang hari. Namun, di waktu-waktu transisi seperti sore menjelang malam, potensi strike bisa meningkat drastis. Jadi kawan-kawan, siapkan piranti terbaik kalian. Jangan lupa tetap perhatikan kondisi alam dan jaga kebersihan spot mancing kita. Semoga hari ini kalian pulang membawa hasil melimpah. Nihwosta, Nichesui. Jangan lupa subscribe channel ini. Tinggalkan like kalau kalian suka video ini. Dan yang paling penting, bagikan pengalaman mancing kalian di kolom komentar. Umpan apa yang paling jitu buat kalian di musim pancaroba ini? Atau, ada pengalaman unik apa saat mancing setelah supermoon? Ceritakan di bawah ya, saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya.